Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video ini adalah video mengenai pembahasan soal dari bab virus yang pernah kita kerjakan secara individu maupun secara kelompok. Nah, ini bisa dijadikan sebagai catatan bagi kalian sebelum kalian melakukan ulangan harian. Nah, di sini masih sama, kita akan membahas mengenai soal dari yang awal kita kerjakan di LKPD itu hingga yang terakhir. Nah, yang pertama kan kita pernah berdiskusi mengenai struktur, terus ciri-ciri virus, deskripsinya. Nah, di sini kita pernah mengerjakan mengenai virus influenza dan bakteriofag. Nah, keduanya ini kan merupakan jenis virus yang berbeda. Nah, pada soal LKPD-nya itu kan disebutkan untuk mencari perbedaan antara virus influenza dengan virus bakteriofag. Nah, yang pertama kita bisa melihat dari strukturnya. Jadi di sini kita lihat secara kasat mata, yaitu struktur dari virus influenza, dia itu cenderung bulat, ya kan? Selanjutnya yaitu untuk bakteriofag itu dia bentuknya bisa disebut seperti T, huruf T atau jarum. Bisa dilihat. Nah, yang kedua itu dari sel inangnya. Karena itu influenza, kita bayangkan ketika kita itu sakit, kita kena flu, pasti bagian-bagian yang kita merasakan sakit itu jelas di sekitar pernafasan. Dari hidung yang mampet, terus pengecapan ada yang hilang gitu yang nggak bisa mengecap, terus ada tenggorokannya yang sakit. Jadi dia itu sel inang dari influenzanya itu khusus dalam sel tubuh yang mengatur dalam pernafasan. Selanjutnya, kalau untuk bakteriofag itu karena diingat di sini ya, ini coba, ini. Nah, di sini karena dia namanya aja virus bakteriofag, dia otomatis sel inangnya itu dia adalah berupa bakteri. Jadi dia itu hanya bisa menginfeksi bakteri. Nah, selanjutnya itu adalah ukuran. Nah, kan kemarin kan kalian juga itu kan searching ya. Jadi hasilnya itu virus influenza itu cenderung lebih besar dibandingkan dengan bakteriofag. Bisa dilihat saja ya, dari sel inangnya saja. Virus influenza itu kan dia cenderung ke sel tubuh. Sel tubuh dengan bakteri pasti lebih jelas besar dari sel tubuh. Kalau bakteri kan dia sangat kecil, sehingga ukuran virusnya pun juga kecil ya. Terus selanjutnya yaitu adalah mengenai hasil yang ditimbulkan. Ingat lagi, virus itu kan berasal dari kata Latin yaitu adalah virion, yang berarti racun. Jadi sebagian besar hasil dari infeksi virus itu dia akan menyebabkan penyakit. Gitu ya, bisa dilihat kalau influenza itu dia akan menghasilkan penyakit influenza atau flu. Selanjutnya yaitu adalah dari bakteriofag, itu nanti bakterinya itu bisa terinfeksi. Jadi dia sudah menjadi bakteri yang terinfeksi. Nah, selanjutnya yaitu kan ada pertanyaan benar salah. Yaitu yang pertama, virus memiliki materi genetik berupa DNA dan RNA. Masih ingat? Struktur utama dari virus itu ada dua. Yang pertama kan asam nukleat. Ini Ibu coba ya, nulis nukleat. Yang kedua itu adalah kapsid atau selubung protein. Kapsid atau selubung protein. Nah, di sini pernyataannya materi genetik, berarti kita fokus ke asam nukleat. Nah, di sini secara spesifiknya virus itu dia memiliki asam nukleat. Tapi secara sederhananya itu bahasanya adalah materi genetik. Jadi yang membawa gen dari virusnya. Kalau semisal si ibunya ini, ibu virusnya ini dia memiliki bentuk yang bulat. Ya, memiliki bentuk yang bulat. Nanti pun anaknya akan ikut bulat karena dia memiliki materi genetik atau asam nukleat yang mengkode bentuk bulat. Kalau ibunya itu kotak, nanti anaknya pun juga
benda kotak. Nah, asam nukleat atau materi genetik pada tubuh organisme ataupun virus itu dia sama, bisa berupa DNA atau RNA. Nah, sayangnya dalam kasusnya virus itu dia hanya memiliki salah satu. Sehingga di sini pernyataannya virus memiliki materi genetik berupa DNA dan RNA. Di sini ada dan. Berarti benar apa salah? Berarti salah. Karena virus hanya memiliki salah satunya. Kalau enggak virus DNA, ya virus RNA. Kayak gitu. Selanjutnya yaitu adalah virus corona hanya menginfeksi sistem pernafasan. Diingat lagi, virus itu hanya menyerang pada sel inang yang spesifik. Jadi nanti ada bahasa lain dari sel inang atau bahasa Inggrisnya lah ya. Karena biasanya biologi itu bisa campur-campur antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun hasil dari adaptasi bahasa Inggris. Jadi di sini bisa disebut nanti kalau ketemu soal ada namanya host. Host itu bisa disebut sebagai sel inang. Bahasa Indonesianya ya. Nah ini bahasa Inggrisnya host, kalau bahasa Indonesianya itu sel inang. Dan diingat, virus itu dia menginfeksi sel inang yang spesifik. Kalau dia bukan virus pencernaan, dia juga nggak mau kalau ditaruh di pendengaran, di penglihatan, dia nggak mau. Dia nggak bisa bereaksi, sedangkan ketika dia ditaruh di pencernaan, dia baru melakukan replikasi atau reproduksi, memperbanyak virus. Nah, kalau ini, virus corona hanya menginfeksi sistem pernafasan. Berarti corona, ini ada yang merasakan kan corona itu dia cenderung ke pernafasannya, diserang itu ke pernafasan. Berarti benar apa salah? Ini benar. Tapi Bu, kan ada juga ya, setelah kita tidak dapat mencium bau, tidak dapat merasa, kita juga mengalami demam. Ya kan? Nah, itu adalah salah satu gejala penyebaran luasnya. Jadi, dia itu tujuan utamanya awalnya itu dia menyerang pernafasan. Tapi karena sistem imun kita kalah, jadi dia menyebar sampai ke demam, sampai ke penciuman, ke penciuman. Terus nomor 3, penerapan kegiatan mencuci tangan saat pandemi bertujuan untuk merusak lapisan kapsul membran. Tadi ingat ya, ada 2. Yang pertama itu asam nukleat di sini, di bagian sini. Jadi di bagian dalamnya itu seperti onde-onde. Jadi dalamnya itu isi kacangnya itu adalah dia berupa asam nukleat. Dia bisa berupa RNA atau DNA. Ini kan. Terus yang ini kulit onde-ondenya itu adalah dia kapsid atau selubung protein. Selubung protein. Jadi dia itu terbuat dari protein. Nah, untuk mencuci tangan, kita bayangkan mencuci tangan kan kita pakai sabun. Sabun itu dia memiliki bahan kimia tertentu. Ya kan biasanya ada sabun yang ngeklaim dapat membunuh bakteri kan 99%. Nah, otomatis di dalam sabun itu dia mengandung zat kimia tertentu yang bertujuan untuk merusak atau membunuh dari bakterinya. Betul kan? Nah, di sini berarti pada penerapannya virus, berarti bahan kimia tersebut akan bereaksi dengan si virus. Jadi, yang pertama kali nanti kontak dengan bahan kimianya kan adalah bagian si kapsul membran atau kapsid. Ini ya, selubung proteinnya ini. Nah, ketika dia kena bahan kimia, nanti dia akan rusak. Sehingga virus itu nanti dia tidak punya perlindungan. Diingat, salah satu fungsi dari kapsul membran selubung protein itu adalah untuk melindungi si virus supaya dia tidak mudah cepat mati, dalam artian itu rusak gitu ya. Itu dia harus memiliki kapsul membran. Nah, kalau semisal kita cuci tangan, bahan kimianya kena kapsul membran kita, otomatis virusnya nanti bisa
dalam tanda kutip dia mati, tidak dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pernyataan nomor 3 adalah benar atau salah. Berarti benar. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat. Bakteriofag T4 hanya menginfeksi bakteri. Diingat, namanya aja virus bakteriofag. Dia ada bakterinya. Berarti otomatis sel inangnya dia adalah berupa bakteri khusus dia. Selanjutnya, benar apa salah? Benar ya. Selanjutnya nomor 5. Virus dapat dikatakan sebagai organisme hidup karena dapat melakukan metabolismenya sendiri. Nah, di sini kan virus sering disebutkan sebagai peralihannya, dia itu antara hidup atau mati. Nah, di antara banyaknya ciri-ciri makhluk hidup supaya bisa dikatakan dia sebagai makhluk hidup, virus itu hanya punya satu yang sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu apa? Dapat bereplikasi atau dapat bereproduksi. Sedangkan klasifikasi makhluk hidup itu kan banyak, ya nggak? Bisa makan, seperti kita, bisa makan, bisa jalan. Kalau virus, apakah dia bisa jalan sendiri, makan sendiri? Tidak kan? Dia itu hanya memenuhi ciri-ciri makhluk hidup, yaitu hanya dapat bereproduksi. Dan itu pun reproduksinya dia butuh sel inang yang spesifik. Gitu ya. Jadi, kalau pernyataan nomor 5, sebagai organisme hidup, melakukan metabolismenya sendiri. Metabolisme. Contoh metabolisme dalam tubuh kita yang kita lakukan sehari-hari itu adalah makan. Jadi, dari zat makanan nasi itu kita makan, lalu merubah menjadi energi. Itu salah satu metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Apakah virus melakukannya? Yang makan juga? Yang merubah menjadi energi? Bukan. Berarti, kalau untuk nomor 5, dikatakan sebagai organisme hidup karena dapat melakukan metabolismenya sendiri. Kontradiksi itu tidak sesuai. Berarti, salah. Nah, iya. Seperti itu. Selanjutnya, kita beralih ke bab reproduksi virus. Nah, di reproduksi virus itu soal pertama, perbedaan reproduksi virus secara litik dan lisogenik. Silahkan bisa dibuka di LKS, diingat-ingat kembali, ataupun buku yang Ibu udah share di Drive. Silahkan sembari dipantengi ya. Nah, perbedaan yang pertama sel membran. Kalau litik, itu ya, kalau Ibu itu suka, mana ini? Soalnya, nah nih, kalau Ibu itu suka kaitkan dengan lisis. Jadi ini yang terjadi di salah satunya di sel darah merah. Jadi lisis itu nanti sel darah merahnya mengkerut gitu ya, berkerut gitu. Nah, hubungannya lisis litik gitu kan hampir mirip tuh. Kalau litik berarti kan membrannya itu dia rusak. Itu kan, dia bentuknya tidak seperti normal. Sama seperti sel darah. Sel darahnya kan dia bentuknya nggak normal, dia udah berkerut. Sama seperti sel membran pada bakteri atau sel inangnya. Tapi karena di sini itu modelnya itu bakteri, sehingga yang rusak itu adalah membran sel dari bakterinya. Jadi bentuknya itu dia sudah tidak normal seperti biasanya. Nah gitu ya. Kalau litik dia diingat, dia tuh pasti pecah. Membrannya tuh pecah. Sedangkan kalau lisogenik itu kebalikannya. Dia sel membrannya itu tidak mengalami kerusakan atau pecah. Selanjutnya itu hasil replikasi atau hasil reproduksi dari virusnya, yaitu dia menghasilkan virus baru atau virion. Jadi, individu baru hasil dari litik itu dia disebut virion. Dia bentuknya lengkap dari kepala, dari ekornya, dari semuanya itu dia lengkap dan mirip gitu ya. Sedangkan kalau isogenik, dia akan menghasilkan profag. Profag itu penggabungan hasil dari penggabungan materi genetik dari si virus dengan si bakteri. Jadi dia sudah nyampur.
tapi dia bentuknya ya bakteri. Beda sama yang litik. Litik kan udah berbentuk virus lengkap. Sedangkan kalau isogenik itu dia masih berbentuk bakteri. Tetapi materi genetiknya itu udah gabungan. Gabungan antara si virus dengan si bakteri yang disebut dengan profag. Selanjutnya yaitu adalah penggabungan genom atau asam nukleatnya. Nah, kalau litik itu tidak terjadi. Ya kan, tidak terjadi penggabungan genom asam nukleatnya, DNA-nya, RNA-nya tuh mereka nggak gabung. Jangan kalau isogenik, dia itu penggabungan, terjadi penggabungan. Oke? Nah, selanjutnya yaitu adalah tahapan siklus litik. Nah, di sini absorpsi, ketika kalian mendengar kata absorpsi itu dia cenderung penyerapan. Ya, nanti kalau kalian kenal kata absorpsi itu nanti merujuk ke tahapan penyerapan. Tetapi dalam konteks virus itu adalah penempelan. Jadi absorpsi ini masih nempel. Nanti kan ini sel inang. Nah ini si virusnya ya. Dia tuh masih nempel. Itu nggak ngapa-ngapain dulu. Selanjutnya dia lanjut ke penetrasi. Yaitu nanti DNA atau RNA-nya itu dia dimasukkan ke dalam tubuhnya si bakteri. Selanjutnya yaitu adalah melalui perakitan. Nah, di sini nanti itu akan dirakit virus, potongan-potongan virus. Setelah dia digabung, gitu ya, dia akan melakukan pembebasan. Diingat, fase pembebasan kan di sini ya. Tadi misal anakan virusnya udah jadi nih, nah si vironnya udah jadi. Lalu dia pengen keluar. Nah, cara si virus ini dia bisa keluar, dia itu memiliki enzim khusus. Jadi nama enzimnya itu lisozim. Fungsi enzimnya buat apa? Ini untuk merusak dinding sel dari si bakteri sehingga si virusnya ini dia bisa keluar menggunakan enzim lisozim. Ya, dari sini ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah pernyataan nomor 3. Kenapa virus HIV sulit untuk diobati? Kembali lagi, kalau kita bahas HIV, itu dia virus yang sangat spesial di antara virus yang lain. Karena dia namanya tuh golongannya tuh keluarga retrovirus. HIV itu termasuk virus jenis retrovirus. Keunikannya apa, Bu? Ini keunikannya dari retrovirus itu dia punya ini loh, enzim. Jadi dia memiliki enzim ini, reverse transcription. Ini. Dan ini hanya dimiliki oleh virus keluarga jenis retrovirus. Nah, karena disinilah keunikannya gitu ya. Sehingga virus HIV itu digolongkan sebagai penyakitnya, penyakit yang unik gitu ya. Nah, di sini pertanyaan kenapa virus HIV sulit diobati? Karena virus HIV memiliki enzim reverse transcription. Jadi reverse transcription ini nantinya, jadi HIV itu merupakan enzim RNA. Ini ya. Jadi HIV itu adalah contoh virus jenis RNA. Jadi dalam tubuhnya itu punyanya RNA. Nah, karena dia punya si enzim ini, dia dapat merubah dirinya menjadi DNA. Sehingga memudahkan dirinya untuk menyisip masuk ke dalam DNA-nya sel inang. Nah, virus HIV dia itu hostnya, atau diingat lagi host itu apa? Sel inang. Sel inangnya itu adalah sel imun atau sel darah putih. Sama itu. Darah putih. Ya. Nah, di sini nanti otomatis virus HIV dia menyerang sel inang atau hostnya itu berupa sel darah putih. Gitu ya. Nah, di sini
setelah dia bisa merubah dirinya, ya asam nukleatnya itu materi genetiknya menjadi DNA, dia langsung masuk ikutan join barisan dari DNA-nya si hostnya atau sel darah putih. Jadi dia join barisannya di sini. Otomatis ketika sel darah putih memperbanyak dirinya, dia juga akan menghitung atau ikut menerjemahkan sel yang memiliki DNA dari si virus HIV. Jadi sebenarnya dia tuh bukan kelompok dari sel darah putih, tiba-tiba dia tuh masuk kelompok sel darah putih. Jadi ketika nanti perhitungan gitu ya, misal perhitungan gitu ya, maju kelompok, otomatis si DNA virusnya dia juga ikutan, padahal dia bukan anggota kelompok dari sel darah putih gitu. Sehingga nanti hasilnya apa? Ketika si DNA-nya nih nyisip-nyisip sel DNA-nya sel darah putih, dia akan menghasilkan individu yang mengandung virus HIV, DNA-nya virus HIV, yang mengakibatkan apa? Dia sel darah, sel imunnya itu dia tidak bekerja dengan baik, dia tidak bekerja dengan normal. Misal, sel darah putih itu kan dia tugasnya sebagai polisi dalam tubuh kita. Jadi nanti kalau ada bakteri jahat, virus jahat, kayak penjahat yang jahat, nanti yang nangkep itu adalah sel darah putih. Sedangkan di sini di virus HIV, polisinya aja itu udah nggak benar gitu. Apalagi ketika dia bertugas untuk menangkap penjahat, pasti dia ada salah tangkap gitu ya. Yang awalnya dia selnya normal, bisa aja itu terdeteksi terdeteksi sebagai virus yang jahat. Sehingga ketika ada orang yang mengidap HIV, itu biasanya sel imunnya dia tuh lemah. Karena sel imunnya sendiri tuh nggak bisa bedain antara yang benar-benar sel sama yang enggak. Gitu ya. Jadi dia itu cenderung lemah. Nah, untuk pengobatan virus HIV-nya itu masih mencakup pengobatan untuk menekan supaya si produksi dari ini sel darah putih yang mengandung virus HIV itu ditekan supaya tidak diproduksi terlalu banyak kayak gitu. Kalau untuk penyembuhannya itu belum ada. Jadi hanya bisa ditekan produksinya, tidak bisa disembuhkan. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu orang yang sakit demam berdarah gitu ya. Nah, di sini kita menginfeksi. Yang pertama sel inang atau hostnya. Di sini kan ada 3 pelaku utama. Bisa dilihat gambarnya. Yang pertama itu adalah si nyamuk, gitu ya, nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya di sini ada orang, gitu ya. Selanjutnya, si orangnya itu nanti ketika tergigit oleh si nyamuk yang terinfeksi sama virus ini demam berdarah, nanti orangnya itu bisa sakit, ya kan? Nah, di sini mari kita analisis sel inangnya. Sel yang dia ditumpangi sama virus, tadi yang menyebabkan sakit itu apa? Nanti si manusianya. Jadi ini ya, sel inangnya itu adalah si manusia. Sedangkan untuk host space perantara. Jadi kalau host space perantara itu seperti dia itu sebagai tempat singgah gitu ya. Dia bukan tujuan terakhir dari si virusnya gitu ya. Dia cuma numpang aja gitu ya. Nah, ini di sini itu adalah si nyamuk. Karena si nyamuknya nanti dia akan membawa virus demam berdarah. Baru nanti dia menggigit orang yang normal sehat gitu ya. Terus tiba-tiba sih orang normal atau sehatnya itu dia akan sakit. Jadi hospes perantaranya itu adalah berupa nyamuk. Selanjutnya penginfeksi. Ketika orang sakit demam berdarah,
itu disebabkan oleh virus ini ya, virus demam berdarah. Jadi sel inangnya itu adalah si manusia, hospes perantara itu adalah si nyamuk, dan penginfeksi itu dia adalah si virus. Selanjutnya, kemampuan penggabungan genom virus dengan genom inang tanpa merusak sel inang. Nih, tanpa merusak sel inang. Berarti termasuk misogenik. Nih ya. Terus bagaimana virus dapat merusak dinding sel inang pada siklus litik? Tadi, supaya si virusnya itu dia bebas, dia harus memiliki enzim apa? Enzim lisozim. Ya. Yang ketujuh, hasil akhir reproduksi virus menghasilkan individu baru. Yuk, yang menghasilkan virus baru mirip dengan induknya itu adalah litik. Ya. Kenapa siklus lisogenik tidak menghasilkan individu baru? Nah ini, kalau litik dia menghasilkan individu baru berupa virion. Kalau lisogenik dia tidak menghasilkan individu baru karena tadi si namanya ya materi genetiknya itu dia bergabung. Jadi misal ya, ini dari DNA-nya si virus. Dia itu bergabung dengan DNA yang ada pada bakterinya. Jadi dia tidak menghasilkan individu baru full seperti litik, tetapi dia menghasilkan individu hasil penggabungan DNA dari si virus dengan si sel inang, disebut dengan profag. Ya, jadi bentuknya itu masih mirip bakteri. Dia nggak membentuk virus seperti induknya. Selanjutnya, kenapa virus menyebab polio hanya melekat dan menginfeksi sel syaraf dan sel usus? Berikan alasannya. Ya, diingat kalau virus dia menginfeksinya sel inang secara spesifik. Ini hanya melekat dan menginfeksi sel syaraf dan sel usus. Berarti dia itu virusnya memang cocoknya dengan sel syaraf dan sel usus. Berarti sama rasanya. Kan? Gampang toh? Nanti sama aja nih, cuma dibolak-balik. Ya kan? Selanjutnya yang ini yang matching-matching ya. Yang pertama, ini air liur itu adalah penyebab rabies. Jadi, walaupun ya nanti ada luka ataupun habis digigit hewan, kalaupun air liurnya itu dia tidak mengandung virus, itu dia tidak akan menyebabkan si orang yang tergigit atau terkena air liurnya itu dia menderita rabies. Karena perantara dari rabies itu adalah si air liur. Ini yang paling penting. Kalau air liurnya nggak ada virusnya ya normal-normal aja gitu ya. Nah selanjutnya yaitu adalah ini sel darah putih itu adalah sel inang dari HIV. Diingat ya. Jadi sel imun, sel darah putih, khususnya itu sel darah putih. Sel imun khususnya sel darah putih. Selanjutnya yaitu adalah bakulovirus. Jadi ini adalah pemberantas hama. Jadi umumnya itu bakulovirus dia itu adalah virus yang merugikan bagi serangga. Nah, kan lumayan ya dimanfaatkan bagi petani untuk pemberantas hama. Karena ketika nanti bakulovirusnya disemprotkan ke tanaman yang terinfeksi oleh hama, nanti dia hamanya kan bisa mati. Sedangkan yang tumbuhannya kan enggak, karena diingat lagi virus dia menginfeksi sel inang yang spesifik. Selanjutnya yaitu adalah ini varicella zoster. Itu adalah ini ya, cacar air. Biasanya itu varicella atau orthomix virus. Nanti benerin ya kalau salah. Ini ya, varicella itu dia adalah penyebab cacar air yang umum gitu ya. Selanjutnya ini ya, ini lagi
kosakata lagi, yaitu adalah avian. Jadi kalau kalian mengingat avian, entah di penerbangan, entah di udara, avian ini artinya tuh ya udara. Jadi pokoknya yang di atas langit itu biasanya dia identik dengan nama avian. Kayak contohnya aves, ya burung itu kan biasanya ada juga hewan yang bisa terbang. Nah ini dia memiliki kesamaan avian, aves, ya memiliki kesamaan. Jadi di sini avian influenza itu adalah flu burung. Selanjutnya, penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Ini jelas ya. Yang pertama sifilis. Sifilis ini dia itu menyerangnya organ reproduksi. Kolera. Kolera ini pencernaan. Jadi biasanya diare kayak gitu. Kalau cikungunya ini biasanya sendi, ya, nyeri-nyeri kayak gitu, nyeri sendi. Jangan kalau mozaik ini juga perlu diingat ya untuk sekilas info, karena pertama kalinya sejarah ditemukannya virus itu kan berasal dari ini, suatu tanaman, yaitu tanaman tembakau yang daunnya itu dia kayak sakit. Lalu diteliti, ternyata setelah dicoba pakai antibakteri seperti itu, ternyata dia nggak mati, dia masih ada gitu kan. Ternyata hasil penemuannya itu dilanjutkan lagi dan menghasilkan bahwa yang diteliti itu dia merupakan sebuah partikel, yaitu berupa partikel virus. Jadi di sini tuh menyerangnya tuh tumbuhan tembakau. Tuh ya, ini termasuk dalam sejarah penemuan virus. Selanjutnya yaitu adalah teknologi penambahan bahan kimia untuk meningkatkan efektivitas vaksin. Kalau isolasi agen, karena dia isolasi, jadi biasanya tuh dia ngambil secara spesifik. Ya kayak isolasi ya, mengisolasi gitu ya. Dia orangnya itu terkurung kayak gitu. Isolasi agen berarti kayak mengambil. Dia mengambil tertentu. Itu berarti kan bukan. Yang kedua tuh kultur sel. Kalau kultur sel itu biasanya untuk pembanyakan sel, pembanyakan antigen, pembanyakan virus. Terus ada adjuvan. Adjuvan ini adalah penambahan bahan kimia. Jadi ada bahan kimia yang dia itu bisa ditambahkan di vaksin sehingga vaksinnya itu bisa bekerjanya itu lebih bagus. Nah ya. Nah, ini jawabannya adalah adjuvan. Selanjutnya, bagian dari virus yang dapat dideteksi oleh sel darah putih, yaitu sebagai patogen ya. Nah, diingat, di sel darah putih dia itu punyanya antibody. Jangan kalau patogen dia tuh punyanya antigen. Ini ya. Jadi antibody dan antigen itu sama seperti puzzle. Gitu. Nah, misalnya ini puzzle dari si antigen. Yang ini dari antibody. Ya. Nah, kita membahasnya itu adalah mengenai penyakit. Ya, kita membahasnya mengenai penyakit. Jadi di sini sel darah putihnya itu dia memiliki antibody. Sedangkan yang patogen itu yang jahat ya, yang merugikan tubuh kita, bakteri, virus yang merugikan itu disebut dengan patogen. Nah, patogen itu biasanya dia memiliki antigen. Nah, sehingga bagian dari virus yang dapat dideteksi oleh sel darah putih itu adalah berupa antigen. Karena nanti jadi di bagian luarnya itu mirip kayak ini ya misal. Nah ini kan ini sel darah putih. Nah ini loh antigennya itu, yang hijau-hijau ini antigen. Jadi dia itu sama seperti puzzle. Ketika ada virus, otomatis virus kan nemplok nih. Terus, nah di sini tuh terjadi penggabungan puzzle. Kalau cocok, berarti sel darah putihnya itu dapat mendeteksi, oh dia ini patogen, oh dia ini jahat. Karena dia tahu, nyatanya puzzle-nya cocok. Kalau puzzle-nya nggak cocok kan berarti dia bukan.
Selanjutnya, pemanfaatan virus dalam bidang kedokteran. Pengendali hama, jelas ya, hama itu adalah hewan ataupun tumbuhan yang dia itu cenderung mengganggu produktivitas tanaman gitu ya. Jadi biasanya harus dihilangkan, ilalang, terus belalang, kan biasanya bikin daunnya bolong-bolong kayak gitu ya. Nah berarti jelas toh, berarti dia yang bukan adalah pengendali hama. Kalau alat diagnosis medis itu contohnya swab. Swab itu kan dari ingus ya, ingus lalu di lab gitu ya, dideteksi apakah di ingusmu itu ada antigen apa enggak. Kalau ada antigen berarti jelas, berarti ada si virusnya. Yang kedua itu terapi sel. Kalau terapi sel ini untuk memperbaiki ketika seseorang misal tidak dapat memproduksi enzim tertentu, nanti itu si virusnya nanti akan dicongkel, kayak dibuang bagian antigennya asli si virus, lalu disisipi oleh gen yang dia itu memiliki enzim yang dibutuhkan gitu ya, materi genetik gitu. Nah nanti virusnya itu disuntikkan, biasanya itu disuntikkan. Nah lalu si virus itu akan menuju ke bagian yang diperbaiki. Dia tahu kayak, oh ini saya udah diisi oleh enzim A gitu ya. Jadi saya harus ke tempat memproduksi enzim A. Jadi nanti setelah dia tahu tempatnya, dia akan menyuntikkan si DNA enzim normalnya itu ke dalam si organnya. Sehingga diharapkan organnya itu dapat memproduksi enzim secara normal lagi. Terus ada memproduksi interferon, itu mirip seperti vaksin, jadi gunanya itu untuk mendeteksi patogen. Yang kelima, hal berikut yang dapat menularkan virus HIV. Yang di sini kecuali ya, yang pertama itu transfusi darah, jelas. Makanya itu kita nggak boleh satu jarum digunakan untuk bersama. Jadi satu jarum satu orang, makanya itu habis itu dibuang. Terus penggunaan jarum suntik, ya ini jarum suntik bergantian, ini nggak boleh ya. Ini juga transfusi darah itu kan otomatis darahnya bercampur, darah yang punya HIV bercampur dengan darah yang normal, jadi kan bisa meningkatkan risiko terkena HIV. Nah selanjutnya air liur, kalau air liur itu enggak. Jadi diingat ya, ada beberapa virus yang dia itu bisa menyebar lewat air liur, tapi untuk HIV itu tidak. Karena virus HIV ketika dia itu ditaruh di luar, yang kena udara ataupun air liurnya di luar, itu dia itu cenderung dia mudah mati. Dibandingkan misal rabies, kalau rabies dia bertahan virus kayak gitu. Jadi setiap virus itu memiliki karakteristik yang unik. Lalu berbagi makanan nggak akan menularkan HIV. Nah seperti itu ya. Jadi bisa dipelajari, dibaca, ibu udah share di drive ini ya, ada link ya, ini bentuk link, nanti juga ada yang drive, silahkan dipelajari, dan ini enggak jauh-jauh, ibu harap kalian bisa mengerjakan, soalnya pemahaman materi dasarnya seperti ini. Oke, kalau ada pertanyaan bisa bertanya langsung ataupun ditulis di kolom, karena ini ibu masih belum tahu ya cara ngupload di YouTube-nya gimana gitu ya. Mungkin ini login dulu, nanti dicoba aja ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.